Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot. Ini untuk ramalan general kamu untuk pertengahan bulan November 2024. Bacaan ini bisa untuk karir asmara ataupun kesehatan kamu, tergantung di bagian mana kamu dealing. Disesuaikan ya. Juga saya ingatkan bahwa karena bacaan ini bersifat general, ini tidak private, jadi bisa cocok, bisa juga tidak. Kamu ambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Juga bacaan ini bisa vice versa ya. Kalau bukan milik kamu, milik orang terdekat kamu, jangan diambil juga untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Kalau misalnya ada pesan menurut kamu nggak sesuai, jangan diambil hati ya. Dianggap ini reading for fun. Oke, untuk Libra, ada chaos and conflict, the tribe, new life. Ya, ada angka 33 di sini, angka 8 dan juga 39. Mungkin kamu dealing dengan usia, bisa jadi kamu berusia 33, 39, atau kamu dealing dengan anak kamu yang berusia 8 tahun, atau bisa jadi angka ini menunjukkan jumlah hari ya, 33 hari, 8 atau 39 hari. Kamu mungkin cenderung melihat angka ini di pertengahan bulan November ini. Ada chaos and conflict, sepertinya mungkin akan ada sesuatu yang membuat kamu ini seperti terdistraksi. Saya ngelihat chaos and konflik ini ada distraksi, ada gangguan dari luar, mungkin karena orang-orang di sekitar kamu suka ngegosip, suka menjatuhkan mental kamu, ngekritikin kamu, jadi kamu seperti feeling down, atau kamu ngerasa shock, ini orang nggak ada angin, nggak ada hujan, dia ngomong apa gitu ya. Kadang ada orang gitu ya, kita dipertemukan sama orang yang seperti itu, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia ngomong apa, ngejatuhin mental kita. Ada juga beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan konflik batin, hati dan pikiran kadang kurang sinkron ya. Ketika kita dihadapkan pada situasi konflik atau lingkungan yang kurang sehat, jadi kita cenderung menyerahkan semua power kita itu pada pikiran, pada otak. Sehingga yang mengendalikan hidup kita itu adalah otak. Padahal terkadang ya hati kudu didengar ya kan. Kudu harus di-connect. Karena kalau otak aja yang bekerja bisa jadi stres. Ya, oke, ada the tribe, ada tradisi, kebiasaan, kepercayaan, keyakinan yang membuat kamu mungkin bisa nanti stay balance, menjadi balance lagi ya dari tradisi, keyakinan, kepercayaan ini. Mungkin kamu percaya dengan kamu bermeditasi atau kamu berdoa, kamu bisa menenangkan hati dan pikiran kamu. Ada new life, ada kehidupan baru, ada fase baru, suasana hati yang baru. Mungkin kamu memasuki lingkungan hidup yang baru. Oke. Saya buka untuk kartu decknya ya. Untuk Libra. Ada Four of Cups, Judgment, ada Wheel of Fortune, Eight of Cups, the Hierophant, Ten of Pentacles, Queen of Wands, Six of Cups, dan juga Three of Swords. Wow, Seven of Swords untuk the topnya, dan juga untuk the bottomnya ada the Empress ya. Untuk the topnya tadi ada Seven of Swords di sini. Ya, dealing dengan sakit hati. Kamu di sini ada dealing dengan kekecewaan, hal-hal yang membuat kamu merasa dirugikan, dan ketemu di sini nih dengan perbedaan. Mungkin karena ada perbedaan persepsi, background, agama, ada juga ya. Perbedaan-perbedaan ini yang menimbulkan kekecewaan, sakit hati. Ada Eight of Cups, dan fokus pada situasi ini yang membuat kamu jadi nggak balance. Ketika nggak balance, kamu
cenderung menyerahkan segala sesuatunya itu kekuatan kamu pada pikiran. Sehingga kalau kita menyerahkan power kita ke dalam pikiran ya, maka otak ini akan terus bekerja. Ini bisa mempengaruhi konsentrasi di dalam bekerja. Bisa mempengaruhi semangat juga di dalam bekerja, ya kan? Mempengaruhi suasana hati dan mungkin akan mempengaruhi cara kamu di dalam bergaul juga. Distraksi, gangguan, kekecewaan, ini yang nantinya bisa membuat kamu tidak berjalan lurus nih pada tujuan kamu. Ibarat kamu pengen fokus belajar atau kamu pengen fokus menyelesaikan tugas kamu dengan baik. Jadi out of track gitu. Jadi pinggir dia gitu. Ya, ketika kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup, kamu jadi bimbang, jadi bingung karena cenderung tadi yang mengelola semua kekuatan tadi sudah diserahkan ke pikiran, ke otak, tidak melibatkan hati di sana ya. Dan ketika kita tidak melibatkan hati, maka suara hati tadi itu tertutupi. Intuisi itu tertutupi, bawaannya panas. Nah ini seperti ujian buat kamu, tapi saya ngelihat kamu adalah sosok yang paham akan itu. Kamu tahu bahwa pada akhirnya nanti, aduh ini udah terlalu sakit. Ini udah terlalu nggak bisa aku kendalikan lagi. Kepalaku udah pening, udah ini semakin membabi buta. Kalau otak kita semakin membabi buta memikirkan hal-hal yang mengecewakan, ini kan makin keruh dia ya, makin kering. Setelah kita udah mengalami kekeringan yang sangat penat itu tadi, maka ada seperti moving, kamu kembali pada fase dulu-dulunya ketika kamu mungkin pernah ngerasa feeling good gitu ya, perasaan kamu bagus ketika kamu menyerahkan semua problem kamu itu ke dalam feeling itu. Nah, kamu teringat ke hal itu, oh iya, aku kelupaan. Kok aku semua mengandalkan pikiranku sih? Ya, kudu aku harus ini nih, aku harus sentuh hatiku nih gitu ya. Beberapa di antara kamu mungkin akan ada yang seperti bertekuk lutut, berdoa, menangis ya, seperti mengadu sama Tuhan. Nah, ketika kamu melakukan hal itu, kamu lebih lega, lebih ngerasa in touch dengan semesta, dengan diri kamu sendiri. Kalau kita selalu mengandalkan otak kita kan makin menjadi-jadi. Yang ada di sana bisa muncul bentrokan, amarah, kekeringan, makin pening ya kan. Makin menjadi-jadi di kepala, ini yang turun ke bawah itu sakit hati, makin sakit. Nah, jadi tapi ini ada masanya ketika itu udah benar-benar sakit banget, kamu akan seperti hey Libra gitu, seperti ada yang menepuk pundak kamu kembali ke hati kamu. Dan pada akhirnya kamu kembali ke hati kamu ya. Oke, kita klarifikasikan untuk Four of Cups, Judgment dan juga Wheel of Fortune-nya ya. Four of Cups, Wheel of Fortune, ada Queen of Cups, ada Ten of Wands. Yap, ada banyak beban yang kamu pikul. Sepertinya ada beberapa di antara kamu yang ngerasa bahwa kamu memberikan perhatian lebih, pengorbanan yang lebih, waktu yang lebih terhadap suatu energi. Terhadap suatu energi ini bisa di lingkungan pekerjaan, di hubungan asmara, ya. Dan kamu mungkin ngerasa ini udah nggak balance lagi. Bisa jadi ini cara kamu di dalam menyeimbangkan energi kamu yang tadi ya. Tadinya kamu udah serahkan semua ke kepala, dan di sini kamu ngerasa ini udah nggak balance lagi, udah terlalu melelahkan ya. Ada Judgment, untuk Judgment-nya untuk Libra.
Untuk judgment-nya ada Seven of Wands, Judgment. Ya, judgment muncul lagi. Dan di sini ada the wheel ya. The wheel, judgment. Ini ujian. Dan judgment ini dealing dengan keseimbangan ya. Ini seperti ujian keseimbangan. Bagaimana kamu bisa menyeimbangkan energi kamu? Ya udah, semesta itu kasih ujian sama kamu. Kita itu kudu harus dites dulu kan supaya kita bisa menakar apakah posisi energi kita itu udah benar apa enggak. Nah, demikian juga di sini. Saya ngelihat bahwa kamu sadar akan hal ini, walaupun di awal kamu ini ya nggak seimbang, tapi pada akhirnya kamu memiliki kesadaran akan hal itu. Oh iya, aku harus kembali ke hatiku. Aku harus kembali pada bentuk energiku yang seperti dulu, di mana aku merasakan ketenangan batin. Kalau aku mengandalkan pikiranku terus, yang ada aku makin sakit kepala gitu. Yang ada aku makin sakit kepala ya kan. Nah, di sini kamu akan mendapatkan clear minded. Kamu akan memperoleh pikiran yang lebih tenang, hati yang tenang. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu juga punya banyak beban. Dan sepertinya ada ini keluarga atau orang-orang yang bersedia untuk nge-support kamu ya. Ada keluarga yang bersedia untuk nge-support kamu. Tapi kamu tipenya, oh enggak, aku bisa kok lakukan itu sendiri gitu. Padahal kan nggak salah juga ya. Kalau memang benar-benar ini udah membuat kamu depresi, nggak bisa tenang, ya nggak salah juga kita menerima bantuan dari orang. Apalagi kalau orangnya ini langsung yang menawarkan bantuan itu sama kamu ya kan. Ini ada King of Pentacles, Queen of Wands, dan juga Temperance. Ya, muncul Temperance. Kamu benar-benar mampu menyeimbangkan emosi pikiran kamu. Dan kamu bisa melihat dengan jelas, oh ini distraksi, gangguan-gangguan energi-energi toksik tadi ini nggak bagus sama aku. Ya, ada biasanya sih, kalau saya melihat orang yang pada dasarnya memiliki kemampuan menyeimbangkan energinya, tapi ketika dia udah paham mengenai keseimbangan itu, ketika dia mengalami gangguan itu biasanya karena lingkungan. Misalnya dia dengar gosip-gosip, ya, dengerin orang lagi ngegosip-gosip, atau ada pertikaian. Dan biasanya dari gosip ini yang lama-lama bertumbuh di hati dan pikirannya. Nah, awalnya di hati gitu ya kan, udah lama-lama dipikirin naik ke atas semuanya, ke kepala ya. Makin dipikir, udah emosional, turun ke bawah. Nah, semakin kecewa kan gitu. Oke. Sekarang Eight of Cups, The Hierophant, dan juga Ten of Pentacles. Yang kira-kira apa pesan yang disampaikan lewat kartu ini ya, untuk klarifikasinya. Untuk Libra, ada Three of Wands, Page of Wands, dan juga Five of Wands. Ya, konflik. Ada konflik, ada sesuatu yang kamu pantau, observasi. Kamu mungkin awalnya mengobservasi gitu kan. Lama-lama dianalisis, kenapa bisa begitu? Wih, si Anu kok bisa begitu ya? Nah, teringat lagi ke masa lalu, ya kan? Jadi ada kadang satu bullet atau satu poin yang kita perhatikan observasi, yang kadang bisa nge-trigger bagian masa lalu kita atau titik trauma, titik sakit hati yang pernah kita alami itu bisa. Jadi kadang kalau kita ini ya, makanya ada baiknya itu lingkungan itu kita filter. Kalau udah nggak baik, udah mundur, jaga jarak gitu ya kan. Karena kadang ya itu dia tadi ya, mereka bicara terus. Nah, ada poin-poin tertentu udah kena ke hati kamu, ke pikiran kamu, ke trigger nih. Sakit hati, trauma masa lalu yang pernah kamu alami, jadi kamu emosional, jadi nggak balance dia. Oke, untuk The Hierophant-nya, untuk The Hierophant ada Seven of Wands, Two of Pentacles, dan juga King of Wands. Ya, ada kebimbangan jadinya ya kan. Padahal di sini ada Seven of Wands, ada kemampuan, ability, King of Wands.
Ini bagus-bagus, dan di sini tampak di sini ada Page of Wands, ada passionate. Di sini saya ngelihat kamu sosok yang passionate gitu. Tapi entah kenapa bisa muncul ada Two of Pentacles, bimbang, konflik batin. Kadang gini ya, ada saya ngelihat ini seperti kamu bersemangat di awalnya, semangat banget, dan kamu begitu positif di dalam menjalani hari-hari kamu. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang mungkin berita, kabar yang kamu lihat, kamu dengar, membuat kamu panik. Ya, mungkin sesuatu yang baik, ya tergantung ya, bisa baik atau kurang baik. Intinya di sini saya ngelihat seperti ada kepanikan. Dan ketika ada lingkungan yang nge-trigger emosi atau pikiran kamu nggak balance, kamu semakin tidak seimbang. Dan ketika kamu sudah tidak seimbang tadi, cenderung mengirimkan power itu ke kepala. Makanya yang mengambil kendali itu jadi kepala ya, makin banyak konfliknya gitu. Tapi di sini seiring dengan perjalanan energi yang kamu alami, kamu ngerasa, aduh ini nggak bener lagi nih, gitu ya kan, nggak bener lagi ini aku harus kembali nih ke hatiku. Dan untuk kamu yang mungkin sesuatu yang membuat kamu shock, terkejut di sini ya, ada seperti sesuatu yang membuat kamu wow gitu. Ini bisa jadi hal-hal yang baik atau bisa jadi sesuatu yang harus kamu tangani segera. Dan sebaiknya untuk menghadapi situasi ini bukan dalam keadaan panik. Ya, seharusnya dihadapi bukan menggunakan power dari kepala, tapi power dari hati. Jadi kalau kamu pengen mau perjalanan energi kamu mulus nih, kudu harus stay connected to your heart. Ya, terhubung dengan hati nurani. Oke, 3 langsung dapat di sini ya. Untuk Ten of Pentacles-nya ada the High Priestess, Knight of Cups, Four of Wands ya, dan kamu mampu healing, kamu mampu menyembuhkan itu tadi pikiran-pikiran, emosi-emosi yang gak menentu tadi menjadi damai, bahagia kembali. Karena kamu ingat kembali di sini keluarga nih. Kamu ingat orang-orang yang nge-support kamu. Ada orang-orang yang pengen kamu itu nggak pening sendiri, nggak bingung sendiri, atau tidak mengalami masalah. Cukup mengetahui bahwa ada orang yang begitu perhatian sudah membuat kamu teringat, oh ya, aku harus kembali lagi ke hati. Oke ya. Oke. Untuk Queen of Wands-nya, Six of Cups, Three of Swords. Saya klarifikasikan, Queen of Wands, ada Page of Wands, Empress, dan juga Six of Swords. Ya, ini moving ya, ada pergerakan Six of Swords, menyelamatkan diri dari pikiran yang kacau, panik, kecewa ya, situasi emosional yang gak menentu. Mungkin ada juga faktor karena pekerjaan terlalu banyak, tanggung jawab terlalu banyak, atau mungkin financial security ya, masalah keuangan. Tetapi di sini saya ngelihat kamu mampu nih moving, bergerak ke arah yang lebih positif. Kamu tahu bagaimana caranya menjadi clear minded, pikiran jadi tercerahkan lagi, hati tenang. Wow. Ada untuk Six of Cups ya. Ada Five of Wands, the Magician, dan juga Ace of Swords. Ya. Konflik, the Magician, Ace of Swords, Six of Cups. Siap. Kamu melihat dengan jelas di sini kesalahan kamu di dalam menanggapi, merespon energi-energi dari luar adalah ketika kamu menyerahkan power kamu itu ke kepala sebelumnya. Ya. Mungkin di awal kamu dealing juga dengan konflik batin ya, dimana kamu mungkin masih
bertentangan dengan pikiran kamu sendiri. Tetapi dengan adanya The Magician dan Six of Cups ini kembali mengetuk lagi hatimu ya, mengetuk pundakmu. Hey, tidak bisa semuanya diselesaikan dengan kepala. Kadang dengan keikhlasan hati. Ya kan? Oke, untuk Three of Swords-nya. Untuk Three of Swords ada The Devil, King of Swords, dan juga Ten of Pentacles. Ada beberapa di antara kamu yang sakit hati, yang membuat kamu sakit hati, kecewa tadi. Ini energi The Devil. Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, Virgo, Capricorn, Taurus. Yep. Ini energi yang ngebuat kamu kecewa. Mungkin kamu udah ngebantuin atau setidaknya ngebantuin kamu secara finansial. Tetapi ada tindakan atau perkataan mungkin yang sangat kasar, yang gak enak. Ada energi The Devil. The Devil ini kita tahu ya, ini energi toksik yang gak baik. Mungkin ini kamu dapatkan dari luar ketika kamu dengar ada teman-teman kamu yang ngegosip gitu ya. Atau ini adalah atasan kamu, mantan kamu, atau pasangan kamu memiliki energi The Devil di sini ya. Ini orangnya keras, tegas, dan ada konflik di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan kamu di sini bisa baikan kembali kok. Ada perbaikan dan bentuk perbaikan itu seperti yang tadi saya contohkan ya, yang tadinya kamu sorahkan semuanya ke otak, diproses oleh otak, tapi karena udah panas nih gitu ya kan, karena segala sesuatunya kan nggak bisa diselesaikan dengan otak ya, harus dengan keikhlasan hati, maka semuanya bisa kembali normal, clean. Kalau kamu pengen segala sesuatu di sini itu bagus hasilnya, kamu dealing dengan siapapun di sini bagus hasilnya, pekerjaan, masalah yang kamu hadapi bagus hasilnya, ini harus terhubung dengan suara hati. Jangan mengandalkan pikiran ya. Kalau saya ngelihat dari kartunya. Oke. Supaya hasilnya tidak nyakitin. Nanti kalau kamu mengandalkan pikiran ini terus nanti menggerogoti kepala. Kadang ada situasi di hidup ini ya, yang kudu kita harus ikhlasin gitu. Kalaupun nggak jadi milik kita, tapi ya mungkin itu bukan milik kita. Mungkin ya keberhasilan bukan milik kita, bisa jadi milik orang lain. Belum tentu kita nggak berhasil, mungkin belum sekarang, tapi nanti kan gitu. Setiap orang punya waktu-waktunya gitu ya. Oke. Sekarang untuk oracle-nya. Archangel Gabriel, you are blessed to receive this Archangel card, and your guidance is to invoke Archangel Gabriel, who works on the white ray for grace and purification. It is time to release memories, ingrained habits, and mental patterns which lower your vibration. Archangel Gabriel will bring order and discipline into your life so that everything runs smoothly. You can also call on him to bring you clarity and joy. You are reminded that you are a beautiful light and wise spirit, and that only the material mental disguises your true self. So envision yourself surrounded by pure white light. Let your pure spirit emerge and fly. Affirmation, I am pure and light. Aku bersih dan bersinar. Nah, ini dia nih. Kamu ini Archangel Gabriel. Gabriel ini adalah malaikat yang memberikan ide, kreativitas, inovasi. Ini berhubungan dengan pikiran. Nah, Libra itu kan elemennya udara tuh ya. Nah, ini berhubungan dengan pikiran ya kan. Nah, di sini juga saya ngelihat semua ini kalau kamu udah imbalance, nggak balance emosinya, pasti diserahin semua ke kepala jadinya gitu ya kan. Tapi kalau semua diproses oleh kepala, nanti jadi panas kan kepalanya. Jadi di sini nih, Archangel Gabriel ini hadir di dalam kehidupan kamu
selama kamu ngejalanin hari-hari kamu untuk pertengahan bulan November ini, kamu diberkati dan diberkati untuk menerima kartu ini katanya ya. Jadi spiritual guidance kamu itu, yaitu malaikat Gabriel, ini adalah malaikat yang bekerja untuk membersihkan, membersihkan ini ya, energi-energi negatif di dalam pikiran, kabut-kabut yang ada di dalam pikiran. Ini adalah saatnya bagi kamu untuk melepaskan memori-memori masa lalu. Ingrained habits, ubahlah kebiasaan-kebiasaan atau pola mental yang menurunkan vibrasi kamu. Ada kebiasaan buruk atau mungkin bentuk mental yang membuat kamu sedih, nggak semangat, itu kudu harus diubah ya. Change Gabriel akan membawamu seperti order bagaimana mendisiplinkan diri, ya, bagaimana mendisiplinkan cara berpikir kita supaya kita jangan mudah ke-trigger ngepikirin yang enggak gitu ya kan. Kadang kan satu spot aja yang kita pikirin ini bisa jadi bercabang-cabang nanti ya kan, ujung-ujungnya nggak henti-henti. Nah, jadi sebenarnya bukan cuma tubuh aja yang perlu didisiplinkan, tetapi pikiran juga harus didisiplinkan. You can also call on him to bring you clarity and joy. Kamu bisa panggil Archangel Gabriel ini untuk mendoakan kamu supaya kamu memperoleh pencerahan dan juga kebahagiaan. Kamu diingatkan untuk tetaplah selalu bersinar, bijaksana, dan ketahuilah bahwa itu adalah materi materi bagian dari dirimu yang sebenarnya, yaitu bersih, bersinar. Jadi, envision yourself surrounded by, mimpikan hal-hal yang baik, yang pure, yang bersinar di kehidupan kamu, di sekitar kamu. Biarkan spirit-spirit yang bersih menyinari kamu, ya, mengelilingi kamu. Jadi ibarat kita itu memvisualisasikan atau mengenvision juga bisa. Yang envision itu memimpikan atau mendambakan. Oke, demikian untuk Libra. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.